Alhamdulillahilladzi khalaqal mauta wal hayata liyabluwakum ayyukum ahsanu amala. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluhu la nabiyya ba'dah. Allahumma salli wa sallim ala habibina wa qudwatina wa uswatina Muhammad wa ala alihi wa ashabihi wa man tabi'ahum bi ihsan ila yaumil mi'ad, amma ba'du. Yang kita hormati dan kita muliakan orang tua kita, guru kita, Kiai Haji Romli Sian Mair LCMA. Yang kami hormati pula Ustaz Muhammad Sofyan yang telah memimpin kita bersama-sama untuk membaca surat Yasin, membaca surat-surat pendek yang lainnya serta tahlil. Mudah-mudahan semua zikir yang kita lakukan pada malam hari ini diijabah dan diterima oleh Allah Subhanahu wa taala. Yang kami hormati pula Ustaz Rajali Hasan, ada Ustaz Rahmani, ada Pak RT 03 dan para asatidz yang lainnya yang mohon maaf tidak saya sebutkan satu persatu, tidak mengurangi rasa hormat saya kepada para asatidz sekalian dan kepada para hujaj yang hadir serta seluruh hadirin yang meluangkan waktu untuk bersama-sama duduk, tidak hanya sesaat nih, bersaat-saat. Tidak hanya sesaat tapi bersaat-saat. Mudah-mudahan ini menjadi amal soleh buat kita semuanya, amin Allahumma amin. Wabil khusus kepada sahibul musibah, keluarga besar almarhumah Ma Aji Mariani binti Syahid. Mudah-mudahan Allah berikan kesabaran, keikhlasan, ridho dengan takdir Allah Subhanahu wa taala. Hadirin yang Allah SWT, mau izin buka masker ya? Ada ngap soalnya. Kira-kira di antara kita ada nggak yang bakal nggak mati? Insya Allah semuanya bakal mati. Sampai rokok pun bakal mati. Bener nggak kira-kira? Nah, tadi ngobrol sama beliau nih. Kalau rokok mah dibiarin juga mati katanya. Orang kira-kira kalau dibiarin baik mati nggak? Sama. Kenapa? Karena semuanya ada jatahnya. Kenapa? Karena hidup yang kita lalui, alam yang kita lalui semuanya sudah ada rutenya, ada jalurnya. Ibarat orang dari Ciledug mau ke Pondok Aren, kudu lewatin Japos, Pondok Jati dulu. Kita hidup di dunia yang endingnya nanti ujungnya adalah surga, kehidupan akhirat, kudu lewatin dulu. Mungkin kita masih ingat pelajaran waktu kita di madrasah, di SD, bahwa kehidupan yang akan dilalui oleh umat manusia itu pertama alam apa Pak? Alam ruh. Alam ruh, masya Allah. Yang kedua alam kandungan. Alam kandungan ataupun alam rahim. Yang ketiga alam dunia. Yang keempat alam barzah, dan terakhir alam akhir. Kita di mana sekarang Pak? Dunia. Masih ingat nggak bahwa kita ngalamin dua alam sebelumnya? Alam janin, masih ingat nggak kira-kira? Ada nggak yang ingat? Kira-kira dulu pas lagi di perut mak kita ngapain aja, kita tahu nggak? Ingat nggak? Padahal baru beberapa tahun yang lalu, apalagi alam arwah. Padahal alam Allah sampaikan, Allah ambil perjanjian bagi orang-orang yang ruhnya nanti akan Allah tiupkan. Sebelum Allah tiupkan ke dalam janin yang ada di rumah kita itu sudah diambil perjanjian. Alastu bi rabbikum qalu bala. Bukankah kami ini? Aku kata Allah ada roh kalian, Tuhan kalian. Apa kata roh kita? Qalu, benar ya Allah. Cuma repotnya kita nggak ingat ya Pak ya. Benar nggak? Jangankan yang alam arwah, alam janin ini kita nggak ingat. Alam dunia saja kita banyak nggak ingatnya ketimbang ingatnya, benar nggak? Pak, seminggu yang lalu di malam yang sama ngapain Pak? Seminggu yang lalu malam Jumat kemarin di jam yang sama ngapain, ingat nggak kira-kira? Sebulan yang lalu ingat nggak? Setahun yang lalu? Berarti sesuatu yang tidak mampu kita ingat belum tentu tidak
Ini posisi kita sekarang ini ada di alam dunia. Allah takdirkan Ma'aji Maryani pindah, tidak hanya di alam dunia, sekarang sudah masuk ke alam yang keempat, alam barzakh. Kira-kira pertanyaannya gini Pak, mungkin gak sih orang yang berbeda alam bisa memberikan manfaat di alam yang berbeda? Mungkin gak? Kita yang saat ini hidup di alam dunia, bisa gak berikan manfaat kepada orang janin yang hidup di alam rahim? Bisa gak Pak? Bisa gak kira-kira? Terus yang di alam rahim bisa nggak bermanfaat bagi orang yang di dunia? Semuanya bisa. Maka kalau di alam rahim saja, bayi di perut emak kita, coba para bapak yang open sama bininya, pada saat sudah 4 bulan, 5 bulan, kadang-kadang perut istrinya nongol, ada tendangan kaki itu udah girang banget, benar nggak? Itu berikan manfaat. Baru geraknya bayi saja memberikan manfaat, kebahagiaan bagi orang yang hidup di dunia. Yang di dunia bisa memberikan manfaat bagi yang ada di alam rahim. Kira-kira pertanyaannya, ini yang alam yang kita tahu nih, betul nggak? Alam rahim kita tahu sekarang sudah canggih banget. Ada USG 3 dimensi dan bahkan 4 dimensi. Pertanyaannya, ada yang pernah nyobain di alam barzakh? Ada? Ayo, ada yang punya pengalaman nggak? Ada yang pernah mati suri di sini? Belum, biasa juga belum pernah rasain. Tapi subhanallah, ternyata Allah sampaikan bahwa orang-orang yang sudah meninggal, yang Allah pindahkan alamnya dengan paksa rela. Ada nggak yang orang meninggal suka rela, Pak? Mas saya bahasakan paksa rela, dipaksa kudu rela. Ya, kalau ini majalahnya jangan suka rela ya. Ini orang meninggal itu paksa rela, dipaksa kudu rela pindah alam dari alam dunia ke alam barzakh. Ternyata Allah sampaikan di dalam surat Ali Imran, a'udzubillahi minasyaitonir rajim, ayat 169, "Wala tahsabannal ladzina qutilu fi sabilillahi amwat, bal ahya'un 'inda rabbihim yurzaqun." Apa kata Allah? Wala tahsabanna, jangan kalian kira wahai manusia, orang-orang yang Allah wafatkan di jalan Allah itu mereka meninggal. Bal ahya, sesungguhnya mereka hidup inda rabbihim, di sisi Rabbnya, yurzakun, mendapatkan rezeki yang sangat luar biasa. Kalau kita korek nih Pak, buka tafsir ya surat Ali Imran ayat 169 ini, kita cari asbabun nuzulnya, sebab musabab ayat ini turun gimana tuh ceritanya? Ceritanya begini Pak, ada sahabat Rasulullah yang bernama Jabir. Beliau ini sedih, kenapa? Ditinggal meninggal babanya beliau. Siapa namanya? Abdullah ibn Haram Al-Ansari. Datang Rasulullah sahabat Jabir ini, "Ya Jabir, mabika, ada apa denganmu?" "Ya Rasulullah, sedih ya Rasulullah." "Kenapa?" "Baba meninggal." Yang repot itu gak cuma meninggal, mata abi walahudain. Nah ini yang repot nih, bapak meninggal, ninggalin utang lagi. Ada yang begitu Pak? Ada. Nice, biar kecepatan itu. Mudah-mudahan Allah bukakan pintu rezekinya biar bisa nyaur utang babanya. Amin. Karena hidup di zaman sekarang ini kayaknya nggak ada orang yang nggak punya utang, betul nggak Pak? Bahkan yang nggak pengen punya utang pun dipaksa utang Pak. Ini tahadus bin nikmah saja, bukan tahadus bin nikmah, tahadus bin musibah. Saya kadang-kadang minimal 2 hari sekali itu HP pasti berdering, telepon itu. Orang bank nawarin, "Pak, ada promo nih Pak, Bapak kan punya kartu kredit." Wah, mohon maaf nih, susah saya punya kartu kredit. Kenapa? Kalau ngurus visa itu nggak bisa bayar sertai kartu kredit Pak. Makanya mau nggak mau saya punya kartu kredit. Saya cari bank yang limitnya banyak lah. Gitu. Karena saya punya kartu kredit limitnya banyak, ya tadi jadi sasaran para sales bank tersebut. "Pak, ada promo nih Pak, Bapak dapat pinjaman tanpa agunan 100 juta, bunganya 0,9%. Masya Allah. Hampir 2 hari sekali ada, tadi siang pun ada. Ini orang gak mau utang, di masa-masa utang zaman sekarang ini. Betul nggak? Ya. Subhanallah, tadi sahabat Jabir bin Abdullah, beliau puyeng, bapaknya meninggal punya utang, beliau anak laki satu-satunya, punya adik perempuan banyak.
kan repot. Terus gimana? Jabir, kau nggak usah pusing, kau nggak usah musingin itu. Rezeki itu Allah yang jamin. Terus bapak gimana ya Rasulullah? Bapakmu nggak usah pikirin lagi. Beliau itu udah enak banget kata Rasulullah. Kenapa? Hayatuhum ahla asma min hayatuna. Masya Allah, ini bahasanya indah banget Pak. Jadi ternyata kehidupan alam barzah itu kata Rasulullah lebih enak dibandingkan kehidupan di dunia. Percaya nggak? Percaya nggak? Yang nggak percaya saya doakan sekarang biar meninggal besok. Ada yang berani? Ini bahasa Rasulullah. Hayatul barzah, hayatuhum, kehidupan orang yang meninggal, asma min hayatina, lebih indah, lebih tinggi kelasnya dibandingkan kehidupan kita dunia. Betul nggak? Oh, main betul baik dia Mak. Coba kita bandingkan. Coba orang hidup di alam rahim lebih enak di alam rahim apa dibanding di dunia? Di alam rahim hanya cep jempol doang, benar nggak? Sama ngarepin apa yang dimakan emak kita, betul? Tapi kita hidup di dunia bisa makan apa baik, ya kan? Apapun bisa masuk asalkan apa? Ingat kolesterol, ingat asam urat, ingat gula, betul? Artinya apa? Kehidupan setelah kehidupan yang pertama jauh lebih lengkap, jauh lebih nikmat dibandingkan kehidupan yang sebelum. Subhanallah. Rasulullah cerita kepada Jabir ini, ya Jabir, bapakmu itu enak banget di alam barzah. Kenapa? Kata Allah, bapakmu ini pada saat beliau meninggalnya nggak main-main ya Pak. Meninggalnya beliau syahid di perang Uhud. Otomatis apa? Dapat tempat yang enak di alam barzahnya, belum ke surga, cuma sudah dapat kenikmatan surga. Roh bapakmu itu Allah masukkan ke dalam tembolok burung-burung hijau. Yang burung hijau itu Allah izinkan terbang mengitari surga. Subhanallah. Apapun permintaan bapakmu diijabah oleh Allah SWT. Semua permohonannya diijabah kecuali satu, katanya Jabir. Apa itu ya Rasulullah? Kecuali satu permintaan dari bapakmu yang tidak diijabah oleh Allah SWT. Apa ya Rasulullah? Bapakmu ternyata minta doa kepada Allah, ya Rabb, hidupkan aku kembali, kirimkan kembali ruhku ke dunia agar aku hidup kembali dan bisa berjihad bersama Rasulullah SAW. Masya Allah. Cuma repotnya gitu Pak, orang sudah masuk dimensi yang lain nggak bisa balik lagi. Rasul nggak izin itu. Kenapa? Ini udah sunatullah, nggak boleh. Makanya kalau jangan coba-coba nih, ada orang ngeluh misalkan nih bisa melepas rohnya masuk di dimensi yang lain, kalau betah di sana repot itu. Itu sudah nyalain kok kodrat. Jadi ternyata dari ayat ini para ulama ahli tafsir menafsirkan bahwa kehidupan di alam barzah itu lebih nikmat dibanding kehidupan di dunia. Cuma apa? Tadi kuncinya di dunia Pak. Kalau di dunianya kita ahlul ibadah, di alam barzah kita dapat nikmat. Cuman kalau di dunia kita kerjaannya bukan ibadah, alias bermaksiat, bikin dosa, baik dosa pelanggaran ataupun dosa meninggalkan perintah, dua-duanya dosa, betul nggak? Maka jangan harap mendapatkan kenikmatan tersebut. Maka kehidupan alam barzah lebih sengsara dibandingkan kehidupan di dunia. Secapek-capeknya badan kita di dunia bisa masuk, betul nggak Pak? Bisa istirahat kita, malamnya bisa tidur. Di alam barzah bisa tidur nggak kira-kira kita? Wallahu a'lam, saya belum ngerasain Pak. Cuma dari kitab-kitab yang saya baca nggak ada tidur di alam barzah. Di alam barzah masuk jebret, ketemu munkar nakir, ditanya oleh beliau, lulus, sudah. Nikmat dia tidurnya, nikmat. Mendapatkan kenikmatan pemandangan surga dan sebagainya. Tapi wa iyadzubillah, ketemu munkar nakir, ternyata nggak bisa jawab soalnya, ya sudah. Hajar terus menerus. Yang repotnya kehidupan alam barzah kita nggak tahu berapa tahunnya, betul nggak? Di dunia kita belangsak sengsara paling jelas. Usianya berapa? 60 sampai 70 tahun. Meskipun menarik ada sebuah hadis. Ini hadis qudsi. Sanad hadisnya, kedudukan hadisnya hasan bi ghairi.
di dalam Sunan At-Tirmidzi. Hadis ini diriwayatkan oleh sahabat Abdullah bin Abbas menyampaikan, "Idza balaghal 'abdu 40 sanah." Apabila umur hambaku kata Allah Taala sampai di usia 40 tahun, cung yang sudah 40 tahun. Yang sudah 40 tahun angkat tangan. Enggak ada. 17 doang lebihnya itu ya. 20 semua. Masya Allah. Idza balagha al-'abdu 40 sana afallahu ta'ala min anwa'il bala. Nah ini maknanya. Kata Rasulullah SAW, Rasulullah ditusi, kalau hamba-hamba Allah itu apa? Orang yang beriman. Kalau sudah lewat usia 40 tahun, maka Allah akan bebaskan mereka dari 3 penyakit. Masya Allah. Yang pertama al-junun. Apa itu Pak? Junun Pak? Sedeng alias gila. Yang kedua al-judam. Apa judam? Penyakit kusta. Yang ketiga al-baros. Baros itu belang. Belang. Kan ada orang yang mohon maaf nih, kulitnya putih gitu ya. Kata Rasulullah di hadis ini, hadisnya hasan li ghairi, di atas hadis dhaif. Allahu anhu min salatil bala. Allah akan bebaskan ini semuanya. Makanya alhamdulillah jarang ada orang beriman sudah lewat 40 tahun umurnya tahu-tahu kena penyakit gila itu jarang. Biasanya kadang-kadang di usia kecilnya, udah dari kecil, remaja, 40 tahun insya Allah mudah-mudahan kalau nggak kena penyakit gila, insya Allah nggak kena penyakit gila. Lanjutan hadis ini, Fa'idha balau khamsina, apabila sudah lewat 50 tahun, ada yang 50 tahun di sini coba angkat tangan. Razaqallahu al-inabah ilaihi. Orang yang beriman dari kecil sampai 40 tahun, 50 tahun, Allah akan berikan rizki al-inabah. Itu al-inabah Pak. Al-inabah itu gampang tobatnya. Mudah-mudahan Bapak-bapak yang sudah 50 tahun Allah berikan rizki taubat sebelum meninggal. Amin ya rabbal alamin. Wa idza balagha 60, kalau sudah lewat 50 nambah jadi 60, lebih banyak di sini yang 60. Habbahullahu ila ahli samai wa ahli dunya. Masya Allah. Allah akan sampaikan bahwa Allah mencintai yang bersangkutan, dan cintanya Allah sampaikan kepada penduduk langit dan penduduk bumi. Masya Allah. Berarti apa Pak? Penduduk langit siapa Pak? Para malaikat. Berarti yang usianya 60 tahun sudah didemenin malaikat. Kemana-mana dibuntutin malaikat. Maka siapa Pak? Malaikat siapa yang ngintilin? Bani Israel. Kalau itu mah gak usah buntutin Pak dia mah. Dia mah gak usah buntutin, lirik aja tewas kita. Oke. Ini malaikat pembawa rahmat. Insya Allah akan ngawasin kita terus Pak. Akan dampingin kita. Kenapa? Allah kalau mencintai hambanya itu diumumkan. Kadang para malaikat. Jadi orang yang sudah 60 tahun ternyata dia istiqomah dalam keimanannya, dicintai oleh Allah Subhanahu wa ta'ala. Ini yang namanya Allah, namanya al-mu'ammarin, orang-orang yang Allah panjangkan umurnya. Allahumma ij'alna min haula'il mu'ammarin. Amin Allahumma amin. Yang menarik lagi, fa idza balagha 70 sana, apabila Allah panjangkan sampai 70 tahun umurnya. Ini Bapak Haji Masa mana nih? Ada nggak? Nggak ada ya? Masya Allah. Beliau orang tua kita di Pondok Jati yang usianya Masya Allah ya. Ini kata Rasulullah SAW, kalau usianya sampai 70 tahun, Allah sampaikan istahyallahu minhu ayyu'adzabahu. Allah malu Pak, malu untuk mengazab orang-orang yang usianya sudah 70 tahun tapi masih istiqomah dengan keimanannya. Masya Allah. Kira-kira kalau Allah malu ngazab, posisinya di mana Pak? Insya Allah di surga. Lebih lagi, fa idza balagha 90 kana asirallah fil ardi wa lam yaquttu alaihi qalamun biharfin. Masya Allah.
Kalau sudah 90 tahun umurnya, maka Allah jadikan yang bersangkutan apa? Asirallah fil ard, tahanan Allah di dunia. Walam yahudhu, dan Allah nggak bakal catet tuh orang-orang yang umurnya sudah 90 tahun, dia mau ngapain saja nggak dicatet Pak. Mau dia bermaksiat nggak dicatet Pak dosanya. Bahkan ghufirallahu dalam riwayat yang lain, ghufirallahu ma taqaddama min dambi, dan Allah hapus dosa-dosa sebelum dan sesudahnya. Ayo, siapa yang pengen 90 tahun umurnya? Siapa yang kepingin umurnya 90 tahun? Hah? Gak ada yang mau? Ya Allah, ini para ulama itu demen banget. Para ulama itu kepingin umurnya sampai 90 tahun, tapi dalam taat beribadah kepada Allah. Ini namanya apa? Umur itu gak usah kita minta panjang pendeknya, betul gak? Yang penting berkah. Nah ini mudah-mudahan pada malam hari ini kita mendapatkan manfaat dari malam takziah ini. Capek gak Pak baca Yasin tahlil? Capek gak? Gak capek? Masya Allah. Mudah-mudahan ikhlas bacaan Yasin tahlilnya. Kenapa? Pahalanya bukan buat kita, betul ya? Sepakat ya? Pahalanya bukan buat kita kan? Buat siapa? Kita hadiahkan kepada almarhumah dan keluarga besar Sohibul Musibah. Terus Bapak Ibu dapat apa nih? Dapat rengkeng gitu ya? Dapat pisang, dapat apa lagi? Alhamdulillah. Kan begitu, benar nggak? Jadi Sohibul Musibah undang Bapak semuanya ngumpul di tempat ini. Tujuan apa? Biar bacain Yasin, bacain Al-Quran, bacain wirid. Tujuan apa? Pahalanya dihadiahkan banyak. Allahumma taqabbal wa ausil thawaba ma qara'na minal ayatil Quran wa mahallanna wa masabbahna. Disebutkan kepada siapa-siapa, betul nggak? Berarti yang kita baca Pak, bacaan Al-Quran yang kita baca, tahlil kita nggak dapat pahala. Ya Allah, udah semutan nih. Tapi apa kita dapat manfaatnya? Insya Allah kita dapat pahala yang lainnya. Amin Allahumma amin. Termasuk pahala kita thalibul ilmi. Dengan adanya begini kita mendapatkan tausiah, mudah-mudahan jadi manfaat buat kita semuanya. Mudah-mudahan kita pun jadi ingat bahwa kita ini bakal mati. Kita ingat pula bahwa kita ini hidup gak cuma di dunia, ada kehidupan yang jauh lebih indah. Cuma syaratnya kalau kita bisa ngelolanya di dunia. Apa itu? Kehidupan di alam barzah. Bahkan kehidupan lebih sempurna lagi nanti kapan? Ada di alam akhirat. Mudah-mudahan sebagaimana Allah kumpulkan kita di tempat ini, mudah-mudahan kelak Allah kumpulkan kita di surganya. Amin Allahumma amin. Demikian saja yang saya sampaikan. Mudah-mudahan bermanfaat. Aqulu qouli hadza wa astaghfiru wa lakum. Wallahu muwaffiq ila aqwamit thoriq. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.